Terima kasih Maria. Pemirsa, indeks harga saham gabungan IHSG ditutup di zona merah dengan pelemahan 0,14% di level 6.954,97. IHSG sempat menguat tipis selama sepekan dan sempat memecahkan rekor tertingginya sepanjang sejarah alias level all time high di atas level psikologis 7.000 di sesi pertama kemarin. Meskipun IHSG harus rela ditutup terkoreksi, asing terpantau masih melakukan net buy sebesar 6,7 triliun rupiah di pasar reguler sepanjang pekan ini, dengan nilai transaksi mencapai 11 triliun rupiah pada perdagangan hari ini. Pemirsa, konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang tak kunjung mereda masih menjadi tema pasar saham sepekan ini, dan tentunya ada sejumlah sentimen lain yang mempengaruhi pergerakan IHSG dan saham-saham pada akhir pekan ini. Di antaranya, ya masih soal invasi Rusia di Ukraina telah memasuki minggu keempat, pemirsa. Sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara barat terhadap Rusia gagal menghentikan serangannya di beberapa kota di Ukraina. Rusia bahkan sudah mengerahkan kapal perangnya di perairan dekat Ukraina. Negosiator dari kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan damai. Meningkatnya kerugian medan perang dan sanksi barat melumpuhkan ekonomi Rusia. Hal ini mendorong Putin untuk mencari cara menyelamatkan muka untuk mengakhiri konflik. Rusia saat ini tengah mempersiapkan langkah balasan atas deretan sanksi yang diterapkan negara-negara Eropa. Salah satunya terkait pasokan energi. Eropa saat ini berada dalam bayang-bayang krisis energi baru bila Moskow memutus pasokan energinya. Eropa sangat bergantung untuk pasokan energi dari Rusia. Gas Rusia yang mengalir ke Eropa mencapai 167,7 miliar meter kubik. Jumlah ini setara dengan 37,5% total impor gas alam Eropa. Gas alam memasok 20% listrik Eropa di tahun 2020, sehingga peran gas untuk sumber energi cukup vital bagi Eropa. Sementara China dan Amerika Serikat kembali mempererat hubungan. Malam ini presiden kedua negara tersebut dijadwalkan berkomunikasi melalui panggilan telepon untuk membahas Rusia dan Ukraina. Dan pemirsa, selain persoalan perang yang berkecamuk di Eropa Timur, perhatian pelaku pasar pekan ini juga tertuju pada rapat The Fed Kamis kemarin. The Fed akhirnya menaikkan suku bunga 25 basis poin. Kenaikan suku bunga ini pertama kalinya setelah lebih dari 3 tahun. Angka sebesar 25 basis poin dianggap sesuai dengan ekspektasi pasar sehingga tidak terlalu berpengaruh banyak pada arus dana keluar di emerging market Indonesia. Sementara dari dalam negeri, Bank Indonesia masih mempertahankan tingkat suku bunga acuannya pada level 3,5% sesuai dengan perkiraan pelaku pasar. Sementara dari sisi sektoral, pemirsa, ada dua sektor yang menjadi perhatian pasar pada hari ini, salah satunya sektor energi. Setelah sempat terkena profit taking, harga saham emiten migas naik ke zona hijau pada awal perdagangan hari ini. Kenaikan ini terjadi seiring harga minyak kembali melonjak di atas 100 US dollar per barel. Morgan Stanley memperkirakan harga minyak Brent bisa menyentuh 120 US dollar per barel pada kuartal ketiga di tahun ini. Bank Indonesia juga memperkirakan, pemirsa, harga minyak akan bergerak dalam tren naik. Selain itu, harga batu bara yang turun ke level terendahnya di akhir pekan ini menjadi 340 US dollar per metric ton membuat sejumlah emiten batu bara berbalik arah ke zona hijau setelah sempat terkena profit taking. Kita lihat bersama di wall, pemirsa. Ini sejumlah emiten migas, ada Adaro Minerals, ada Harum Energi, Indo Tambang Raya, Delta Dunia Makmur. Ini berada di zona hijau dengan penguatan yang paling tinggi di antara sektor energi lainnya. Ini menguat Adaro Minerals Indonesia di atas 7% menjadi 1.830, Harum Energi juga di atas 3%, Indo Tambang Raya dan Delta Dunia Makmur juga di atas 2%. Sementara Adaro ini justru tertekan di 0,73%. Satu sektor lainnya, pemirsa, yang menjadi perhatian pasar yakni sektor non-cyclical, terutama saham-saham produsen CPO. Harga minyak sawit mentah CPO yang hari ini naik tipis membuat sejumlah saham CPO ikut terkerek. Kenaikan tersebut dipicu adanya penghapusan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang mewajibkan produsen CPO menjual 30% dari produksi CPO-nya dalam negeri. Kita lihat bersama di sini emiten-emiten CPO. Untuk Smart dan PP London Sumatera ini naik masing-masing 1,33%, sementara PP London naik di atas 2%. Untuk Astra Agro dan juga Salim Infomas Pratama terpaksa tertekan masing-masing dengan pelemahan 1,23% dan 0,98%. Demikian sejumlah sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini dan selama sepekan, dan kita kembali ke Maria. Silakan Maria.